Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Wirmia Putra, selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, dan selamat pagi teman-teman semua yang berbahagia. Saya Tiara Sabrina, NIM B1B1220554 sebagai moderator pada kelompok 4. Adapun anggota kelompok saya yaitu Puput Aprianti B1B12206, Tiara 204, saya Lusin 1228081, B1B1220104, kelompok bab analisis manfaat. Baiklah, langsung saja kita materi yang pertama akan dijelaskan saya sendiri, yaitu tentang kriteria investasi. Kriteria investasi sebagai tolak ukur dan kelayakan suatu proyek untuk dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan agar investasi bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan datang. Investasi melakukan analisis kelayakan investasi terlebih dahulu. Dalam analisis biaya dan manfaat, cost benefit analysis atau CBA, untuk investasi terdapat beberapa kriteria yang penting untuk dipertimbangkan seperti kelayakan finansial. Investasi harus menghasilkan keuangan finansial yang memadai. Ini mencakup perhitungan ROI, Return on Investment, NPV, Net Present Value, dan IRR, Internal Rate of Return, untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak secara finansial. Yang kedua, kelayakan ekonomi. Analisis harus melihat dampak investasi pada perekonomian secara keseluruhan. Ini mencakup peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan efisiensi yang dapat menguntungkan masyarakat secara umum. Yang ketiga, resiko. Analisis harus mempertimbangkan risiko yang terkait dengan investasi. Ini termasuk risiko finansial, operasional, dan lainnya. Pengelolaan risiko yang efektif penting untuk meminimalkan dampak negatif dan lainnya. Materi kedua akan dibahas oleh Pipit Dwi Kurniasi. Kepada Pipit saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Langsung saja materi yang kedua yaitu instrumen analisis manfaat dan biaya. Yang pertama yaitu nilai sekarang neto atau net present value. Salah satu pendekatan yang umum dipakai dalam pengambilan keputusan berdasarkan manfaat dan biaya proyek atau kegiatan adalah menghitung nilai sekarang bersih atau net present value atau NPV, yaitu dengan cara mengurangi nilai manfaat total dengan nilai biaya total yang semuanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Jadi apabila nilai NPV itu positif, maka dikatakan proyek, kegiatan, atau kebijakan itu layak untuk dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila nilai NPV itu negatif, maka proyek atau kegiatan dinyatakan tidak layak untuk dilaksanakan. Yang kedua itu rasio manfaat terhadap biaya. Selain analisis NPV, dalam analisis kelayakan proyek dikenal analisis perbandingan antara manfaat dan biaya proyek atau kegiatan cost ratio. Cara ini dilakukan dengan cara membandingkan total manfaat proyek terhadap total biaya proyek, yang semuanya juga dinyatakan dalam nilai sekarang. Nilai biaya dan manfaat itu juga harus dihitung dengan cara memasukkan unsur manfaat eksternal dan biaya eksternal. Semakin besar perbandingan antara benefit dan biaya, maka suatu usaha akan semakin menguntungkan. Yang selanjutnya yaitu kriteria hasil usaha atau internal return of internal di sini semakin tinggi nilai IRR maka akan semakin baik proyek tersebut, sehingga memungkinkan untuk memperoleh pendanaan dengan suku bunga yang lebih rendah daripada tingkat IRR tersebut. Yang selanjutnya yaitu konflik antara NPV dan IRR. Konflik antara NPV dan IRR dapat terjadi sebagai dasar pengambilan keputusan karena dapat terjadi perhitungan dengan hasil yang berbeda-beda tergantung pada tingkat bunga yang berlaku. Materi yang selanjutnya yaitu macam manfaat dan biaya suatu proyek. Yang pertama yaitu manfaat real. Manfaat real adalah manfaat yang timbul bagi seseorang yang tidak diimbangi oleh hilangnya manfaat bagi pihak lain. Yang kedua yaitu manfaat dan biaya langsung dengan manfaat dan biaya tidak langsung. Manfaat dan biaya langsung adalah manfaat dan biaya yang dekat hubungannya dengan tujuan utama dari suatu proyek. Sedangkan manfaat dan biaya tidak langsung dari suatu proyek adalah lebih merupakan hasil sampingan dari proyek tersebut. Yang ketiga yaitu manfaat dan biaya yang dapat diraba dan yang tidak dapat diraba. Istilah dari dapat diraba di sini diterangkan bagi manfaat dan biaya yang dapat dinilai di pasar. Sedangkan manfaat dan biaya yang tidak dapat dipasarkan adalah manfaat dan biaya yang tidak dapat diraba. Yang terakhir yaitu manfaat dan biaya internal dan eksternal. Manfaat dan biaya internal di sini menghasilkan manfaat dan biaya untuk kabupaten itu sendiri. Sedangkan manfaat dan biaya eksternal di sini memberi manfaat untuk biaya kabupaten lain.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasa. Kepada Tasa, saya persilahkan. Aduh. Dalam mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek, dibutuhkan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama menentukan dampak dari proyek, itu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua yaitu menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Nah, biasanya langkah kedua ini menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Sering terjadi pula adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung manfaat suatu proyek. Selanjutnya saya kembali Materi ke-5 dan ke-6 akan dibahas oleh Puput Aprianti. Kepada Puput saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan mengenal dan mengukur biaya proyek. Jenis-jenis dari biaya proyek diantaranya ada 4, yaitu yang pertama biaya persiapan. Biaya persiapan adalah biaya yang dikeluarkan dalam proyek yang bersangkutan benar-benar sebelum proyek yang bersangkutan benar-benar dilaksanakan. Misalnya, biaya studi kelayakan pada lahan yang akan digunakan untuk proyek tertentu di dalamnya, studi kelayakan pada daerah dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu biaya investasi atau modal. Biaya investasi atau modal terdiri dari biaya tanah, biaya pembangunan termasuk instalasi, biaya perabotan, biaya peralatan atau modal kerja. Yang ketiga yaitu ada biaya operasional. Biaya operasional dibagi lagi menjadi biaya gaji karyawan, biaya listrik, air dan telekomunikasi, biaya habis pakai, biaya kebersihan dan sebagainya. Yang keempat yaitu biaya pemeliharaan dan perbaikan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ini biasanya akan muncul ketika memasuki usia tertentu. Biasanya pada bangunan yang mulai rusak yang memerlukan perbaikan. Yang materi selanjutnya yaitu tentang menentukan waktu dan bunga diskonto. Biasanya untuk proyek yang horizon waktunya panjang diasumsikan tingkat diskonto sama dengan bunga dan tetap untuk jangka panjang. Penentuan tingkat bunga merupakan suatu hal yang sangat penting karena dilaksanakannya suatu proyek sangat tergantung dari tingkat bunga mana yang kita pilih. Tingkat diskonto dalam evaluasi proyek harus mencerminkan kesediaan masyarakat untuk menggunakan konsumsi sekarang dengan menabung untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi di kemudian hari. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi terakhir akan dibahas oleh Sheila Putri Sinta. Kepada Sheila, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko. Analisis resiko adalah proses penilaian terhadap resiko yang telah teridentifikasi. Tujuan dari identifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi hal-hal, kejadian-kejadian atau situasi yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, termasuk penyebab dan sumber resiko, deskripsi resiko, dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Setelah resiko diidentifikasi, organisasi harus mengidentifikasi pengendalian yang telah dilakukan terhadap resiko tersebut. Analisis resiko memberikan masukan untuk proses evaluasi resiko dan dalam mengambil keputusan apakah suatu resiko jika diperlukan dan memilih strategi dan metode pengendalian yang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari analisis biaya dan manfaat ini adalah analisis biaya dan manfaat benefit cost sering digunakan untuk menganalisis kelayakan proyek-proyek pemerintah umumnya melalui tujuan yang berbeda dengan investasi swasta. Pada proyek swasta biasanya diukur berdasarkan kepada keuntungan yang didapatkan. Kalau pada proyek pemerintah ini, keuntungan seringkali tidak berorientasi kepada keuntungan. Dengan kata lain, keuntungan didasarkan kepada manfaat umum yang diperoleh oleh masyarakat. Nah, alhamdulillah presentasi kami telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang telah sudi membagi sedikit ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif dan mendengarkan selama diskusi berlangsung. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.